Saya ingin mengingatkan, semua penipuan adalah pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan, kata Rasulullah SAW, kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan berkhianat kepada sesama manusia, dia meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Dia meninggal dunia bukan termasuk pada golonganku, kata Rasulullah SAW. Dia mata ala ghairi millati. Dia meninggal dunia bukan pada agamaku. Murtad dia. Dan dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Itu yang mengkhianati umat. Nah, ada juga orang yang menggunakan berbagai bencana untuk pengkhianatan terhadap umat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa la in azaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Wa la in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'i massathu layaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Illa alladhina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surat Hud ayat 9 dan 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kami menimpakan kepada manusia dari sisi kami kasih sayang, apabila kami curahkan kasih sayang kami kepada manusia, kemudian kami ambil lagi rahmat itu daripadanya, tiba-tiba ia berubah menjadi orang yang putus asa dan ingkar kepada Tuhan. Dan apabila kami timpakan kepada dia kenikmatan setelah penderitaan menimpa dia, dia berkata, sudah hilang kesusahan itu dariku. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi bersukaria dan sombong. Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal saleh, mereka itulah bagi mereka ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Untuk apa sebetulnya para mubaligh sekali-kali turun ke lapangan, ke tempat orang-orang yang menderita? Karena dari situlah kita merasakan berbagai macam perilaku manusia kalau ditimpa oleh penderitaan. Saya misalnya ada seorang perempuan, seorang ibu punya keluarga kira-kira 13 orang. Suaminya, anak-anaknya, menantunya, orang tuanya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dan dia masih punya seorang anak kecil. 13 orang keluarganya itu hilang di bawah tsunami. Si ibu itu sekarang teronggok di tempat pengungsian itu. Pandangannya kosong. Kadang-kadang dia berteriak, memanggil-manggil. Dia kata melihat anaknya yang kecil itu lewat di depan kemah pengungsian itu. Ada juga orang yang kehilangan hampir semua anggota keluarga. Dan ini terutama ajaibnya adalah anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang kehilangan seluruh anggota keluarga. Yang anehnya, mereka ternyata tidak seperti ibu yang tua itu. Mereka lebih tabah dan masih juga bermain-main gembira. Mereka memegang tangan para relawan seperti bagian dari keluarga mereka sendiri.
Yang menakjubkan saya ialah bahwa anak-anak ternyata jauh lebih tabah daripada orang-orang tua. Sampai saya berpikir mengapa anak-anak bisa lebih tabah ya dari orang tua. Walaupun ini perihal anak-anak Aceh itu sudah terlalu banyak orang yang mengatasnamakan mereka untuk meminta bantuan. Pernah kita mendengar berita, sekarang ini ada 300 anak-anak Aceh yang mau dikirim ke sini, ke Jawa. Ditawar-tawarkan di tiap masjid siapa yang mau memelihara itu. Saya termasuk yang terpengaruh oleh berita itu. Sampai saya menawar 2 orang lah. Saya pelihara di sini. Malah kalau bisa Bapak terima, kata di pesantren Bapak 40 orang. 40 juga boleh. Ternyata itu berita isapan jempol. Ketika saya berkunjung di Banda Aceh, saya diundang oleh sebuah pesantren yang kebetulan juga menampung anak-anak yatim tsunami. Saya sempat berjumpa dengan seorang anak, tapi itu sih bukan korban tsunami. Anak itu orang tuanya kiai besar di Aceh dan ditembak oleh GAM. Menurut pengetahuan mereka, di sana itu kadang-kadang tidak tahu siapa yang nembak, apa GAM atau tentara. Anak itu sekarang mungkin tingkat SMP kelas 3 dan sudah hafal seluruh Al-Quran. Di samping itu akhlaknya bagus dan katanya anaknya termasuk yang paling cerdas di situ. Sehingga pemimpin pesantren itu meminta agar saya maklus mutahari pada tahun depan. Dan saya sudah mengatakan kita siap untuk membiayai anak itu. Bahkan bapaknya ditembak oleh GAM, tapi si anak itu masih tetap tegar. Dan waktu saya jumpa dengan dia sedang bekerja bakti, menanami bunga dan menyiramnya. Di sana itu, di pesantren itu, setiap santri dalam 1 minggu punya waktu untuk berbakti untuk pesantren dan tidak mengikuti pelajaran. Waktu itu dia berbakti untuk pesantren. Sampai saya mikir mau diterapkan juga di mutahari, karena anak-anak mutahari itu umumnya manja-manja dan tidak terbiasa berkhidmat. Kecuali anak mutahari yang hadir di sini ini. Jadi anak itu tabah luar biasa. Kembali lagi, pada waktu terjadi tsunami itu, pesantren itu menyebarkan formulir di seluruh tempat pengungsian untuk anak-anak yatim yang mau dia rawat dan dia berikan pendidikan lengkaplah di sebuah pesantren di Banda Aceh yang kebetulan tidak dikenai tsunami. Walaupun masjidnya luluh lantak karena gempa, bukan karena air tsunami-nya. Kemudian formulir itu disebarkan, lalu ada kira-kira 70 orang yang mengisi formulir itu. Tetapi jadinya hanya 5 orang yang akhirnya bersedia masuk ke pesantren itu. Lain-lainnya masih tetap mau tinggal dengan keluarganya yang masih hidup. Itu sulitnya mengumpulkan anak-anak yatim di Aceh untuk dipelihara masih di Aceh juga, di pesantren di Aceh. Karena itu sangat tidak mungkin ini anak-anak yatim itu dijajakkan di sini oleh para ustadz. Siapa yang mau melihara, ada 300 anak yatim, katanya ini lagi dibawa di atas kapal. Waktu saya ke Aceh, saya menemukan cerita-cerita bohong yang disebarkan di sini ini. Termasuk cerita bahwa ada sekian ratus anak-anak yatim Aceh dibawa oleh misionaris. Front Pembela Islam segera pergi ke sana, mengejar-ngejar, katanya dibawa ke Medan. Di Medan juga nggak ada. Mereka panik karena begitu cepatnya itu misionaris menyelamatkan anak yatim itu. Sampai segera jumlah yang sekian banyak hilang begitu saja. Dan di Aceh itu sebuah negeri yang diperintah oleh dengan sistem militer. Sangat tidak mungkin bawa satu orang saja dari Aceh ke sini, sangat tidak mungkin. Perwakilan Ijabi di Aceh itu namanya Faisal. Bapaknya
dulu mantan anggota DPRD, wakil ketua DPRD di Aceh. Jadi orang besar, dan dia kemarin calon nomor 2 lah dari PKB. Jadi orang besar itu Faisal itu, bukan orang sembarang orang. Itu sampai sekarang mau ke Jakarta belum dapat izin dari pemerintahan militer. Orang segede gitu aja sulit meninggalkan Aceh. Ini apalagi anak-anak yatim. Itu berita-berita bohong yang disebarkan. Sekarang ada lagi yang menyebarkan berita itu. Ibu-ibu, kata dalam satu pengajian, di rumah saya ini sekarang ada beberapa orang anak yatim dari Aceh yang kita ambil. Silahkan kalau ada yang mau nyumbang. Bencana tsunami ternyata telah membuka banyak pekerjaan baru. Dan pekerjaan baru yang paling populer dan cepat menghasilkan uang ialah penipuan. Dengan mengatasnamakan apa yang terjadi di Aceh. Dan saya ingin mengingatkan, semua penipuan adalah pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seseorang meninggal dunia dalam keadaan berkhianat kepada sesama manusia, dia meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Dia meninggal dunia bukan termasuk pada golonganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mata ala ghairi millati. Dia meninggal dunia bukan pada agamaku. Murtad dia. Dan dia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Itu yang mengkhianati umat. Nah, ada juga orang yang menggunakan berbagai bencana untuk pengkhianatan terhadap umat.